kejahatan atau perilaku buruk yang dimana pelakunya mengambil bahkan merampas hak atau milik orang lain. Jahat ya. Nah, sedangkan orang yang melakukan tindakan korupsi itu disebut dengan nama koruptor. Ayo, sekarang udah tahu kan? Nah, kita udah tahu tentang pengertian korupsi dan korupsi itu emang gak bagus untuk dicontoh. Maka dari itu Ibu akan menjelaskan tentang 9 nilai anti korupsi yang dapat kita sebut dengan 9 nilai integritas. Di antaranya yaitu yang pertama, kita itu harus jujur. Nah, kita gak boleh bohong sama teman, sama orang tua, sama guru. Kita gak boleh yang namanya bohong. Kita harus jujur, pinter. Yang kedua yaitu disiplin. Nah, siapa di sini yang kalau masuk sekolah masih suka telat? Nah, mulai dari sekarang kita rubah kebiasaan yang lama ya. Kita harus disiplin, dimana kita harus bangun pagi, pakai seragam sesuai sama harinya, pakai seragam yang rapi, yang bener. Jangan baju dikeluarin, gak boleh ya. Kita harus masuk ke kelas sebelum bel pelajaran dimulai. Pinter. Yang ketiga selanjutnya yaitu ada tanggung jawab, dimana misalnya kita dimintain tolong sama ibu guru. Nah, berarti kita harus bertanggung jawab. Kita harus melakukannya dengan benar dan dengan hati-hati. Selanjutnya yaitu ada sederhana. Nah, ya, poin keempat itu ada sederhana. Misalnya kalian punya uang yang banyak, tapi kalian gak boleh pamer karena kan ada teman kalian yang uang jajannya sedikit. Nah, kita gak boleh pamer. Nanti takutnya teman kalian minder, teman kalian nangis. Kan kasihan kalau temennya nangis terus minta ngerengek-ngerengek sama orang tuanya. Kasihan kan orang tuanya. Nah, maka dari itu kita harus sederhana, gak boleh sombong dengan apa yang kita punya, karena yang kita punya itu adalah titipan Allah. Pinter. Yang kelima itu poinnya ada apa? Ya, bekerja keras, dimana kita harus belajar. Jangan mau ngandelin temennya aja. Kalau ulangan mau nilai bagus, masa cuma ngandelin temen? Nomor 1 jawabannya apa? Nomor 2 jawabannya apa? Jangan, oke? Kita harus bekerja keras. Contohnya dengan cara kita harus belajar kalau mau dapat nilai yang bagus. Pinter. Yang keenam yaitu ada apa? Mandiri. Nah, siapa di sini yang kalau makan masih disuapin? Yang kalau bobo masih minta ditemenin? Siapa ayo? Yang kalau misalnya nyiapin buku masih disiapin orang tuanya? Ayo, kalian udah gede, jadi harus siapin sendiri. Udah besar, malu sama adik-adiknya, oke? Kita harus mandiri. Yang selanjutnya yaitu poin ketujuh, yaitu peduli, dimana kita harus peduli sama sebuah orang, sama teman, sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama bu guru, pak guru, semuanya ya. Kita harus peduli. Misalnya nih, ada teman yang kesusahan, tapi bukan kesusahan mencontek ya. Ada teman yang penghapusnya hilang. Nah, berarti kalian harus pinjemin. Pinter. Nah, terus contohnya ada nenek-nenek, kalian lagi pulang sekolah, nenek itu mau nyebrang. Nah, kalian harus peduli, harus membantu nenek itu menyebrang. Kan kasihan kalau neneknya nggak bisa nyebrang. Emang kalian tega? Enggak kan? Makanya kita harus menanamkan sikap peduli antar sesama. Pinter. Yang kedelapan yaitu kita harus adil, yang dimana misalnya Rizky ulang tahun, Rizky punya kue yang mau dibagi ke teman-temannya.
jangan mentang-mentang Gary temen deketnya Rizky. Nah, Gary dikasih kuenya potongannya yang gede, sedangkan Karen bukan temennya Rizky karena sama cewek, jadi kurang deket. Nah, Karen dikasih potongannya kecil banget. Terus kalau kayak gitu adil nggak? Temennya ada yang dapat besar, ada yang dapat yang kecil, adil nggak? Nggak adil kan? Nah, maka dari itu kita harus adil biar temennya nggak ngambek-ngambek kan. Kita nggak boleh pilih-pilih temen, oke? Jadi kita harus adil biar kebagian sama rata semuanya, kan enak kalau kayak gitu ya kan. Nah, poin terakhir yaitu berani, dimana kita itu harus berani. Kalau misalnya kita jawabannya benar tapi disalahin sama bu guru, nah berarti kita harus ngomong, "Bu, aku jawabannya benar loh, kenapa kok aku disalahin?" Nah, siapa tahu bu gurunya lupa, bu gurunya kurang teliti ngoreksinya. Jadi kalian harus berani. Terus juga kalian harus berani buat bertanya. Berani bertanya, misalnya kalian mau pergi ke suatu tempat, kalian gak tahu alamatnya. Nah, itu kalian harus berani untuk bertanya sama yang orang di sana, biar kalian enggak tersesat. Pernah dengar gak kata-kata yang malu bertanya, tersesat di jalan? Nah, itu harus diterapin ya. Kita gak boleh takut sama orang lain. Selagi kita benar, kita harus berani, pintar. Sekarang ibu akan memberikan contoh tentang penerapan kejujuran di sekolah. Oke, kita simak videonya bareng-bareng ya. Wah, ada uang nih teman-teman. Ada yang kehilangan uang tidak? Atau buat aku aja ya? Hahaha. Wah, aku nggak tahu deh. Bukan uangku, Ban. Uang jajan aku ada kok. Bagaimana kalau misalnya kita tanya bu guru saja? Benar kata Nia, siapa tahu punya ibu atau bapak guru terjatuh. Iya, baiklah, kita tunggu bu guru datang ya teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam bu guru. Waalaikumsalam ibu cantik. Waalaikumsalam. Tadi Banu menemukan uang bu, tapi bukan milik kita. Ini uangnya ibu. Iya bu, sudah saya coba tanyakan ke yang lain, tapi tidak ada yang mengakui. Iya bu, siapa tahu itu milik ibu atau bapak guru yang lain bu. Baiklah, terima kasih anak-anak. Ibu simpan dahulu ya. Nanti ibu coba tanyakan kepada bapak atau ibu guru yang lain ya sayang. Terima kasih anak soleh. Sama-sama bu guru. Sama-sama bu. Nah, setelah menonton video tersebut, tadi kan videonya diceritakan tentang seorang anak murid laki-laki bernama Banu menemukan uang di pagi hari saat dia baru datang. Akhirnya, karena dia baru datang, dia bertanya kepada teman-temannya, uang ini milik siapa? Ada tidak yang kehilangan uang? Lalu teman-temannya menjawab bahwa uang itu bukan milik mereka. Dan teman-temannya bilang, bagaimana kalau misalnya kita lapor ke bu guru? Akhirnya sudah dilaporkan ke bu guru dan bu guru simpan untuk ditanyakan kepada yang lain. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa seorang Banu dan teman-temannya itu memiliki sifat jujur karena mereka menemukan uang lalu tidak untuk digunakan untuk mereka atau untuk dirinya masing-masing, tetapi mereka memberikan kepada bu guru agar ditanyakan uang siapa ya, sebenarnya siapa ya yang kehilangan uang. Itu termasuk tindakan yang baik atau buruk sayang? Pintar, itu termasuk tindakan yang baik, yang jujur. Iya pintar, karena dimana dia tidak mengambil hak yang bukan milik dia. Iya, ketika bukan milik dia, akhirnya dia kembalikan ke bu guru biar bu guru tanyakan lagi siapa pemilik uang ini
Gitu. Sekarang, kalian tahu tidak apa pesan yang terkandung dalam cerita tersebut? Ayo, ada yang tahu gak? Kalau nggak tahu, Bu Guru jelasin.